karena aku bilang, aku sih berusaha Mbak Inji untuk tidak mengeluh di depan anak dalam soal pekerjaan, dalam dulu waktu aku sekolah, kayak gitu-gitu ya. Kayak fun aja gitu. Dan aku memang menceritakan filter ya kalau untuk anak, bahwa hal-hal yang apa yang menginspirasiku pada hari itu gitu aku ceritain sama mereka. Moms Talk. Kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan satu dokter yang luar biasa banget. Ini sering sharing, bukan cuma sharing di ruang praktek, tapi juga sering sharing di sosial medianya tentang masalah-masalah kesehatan dan banyak lagi. Hari ini di Moms Talk kali ini di Moms of the Year, Moms of the Week kita, kok Moms of the Week, Moms of the Month ya. Di Moms of the Month kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Nisa Fatoni, SPOGI BCLC. Dr. Nisa, apa kabar? Kabar baik. Wah, ini luar biasa ya Moms of the Month kita. Aktif sharing, aktif berbagi ilmu. Ini aku mau nanya dulu, Dr. Nisa sebagai seorang dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ini gimana ceritanya sih sampai dokter tuh, aku mau kayak gini, kalau aku tanya anak kecil kan dulu pasti banyak cita-cita mau jadi dokter. Tapi sampai akhirnya memilih karir menjadi dokter, menjadi spesialis obgyn itu gimana ceritanya? Oke, jadi kan aku memang orang tuaku dokter jantung juga. Jadi benar dari dokter. Kecil banget gitu udah biasa diajak ke rumah sakit gitu. Nah, tapi ya udah dalam perjalanannya waktu aku sekolah koas tuh Mbak Inji gitu. Kayak aku tuh ngeliat obgyn bener-bener kayak ya Allah enak banget ya gitu, karena dia itu kayak momen penuh harapan. Terus kita tuh kayak buat yang belum hamil gimana caranya biar hamil, udah hamil juga kan gimana ngejaga nih biar bayinya happy, sehat gitu. Terus habis itu pas habis lahiran juga aku tuh sampai sekarang pun ya udah jadi obgyn, kayak begitu bayi dihantarkan pertama ke ibu, Bu, ini bayinya. Itu bener-bener kayak aku udah dalam banget gitu loh rasanya, kayak ya ampun senang banget gitu yang kebayang gitu kan. Terus begitu juga kakek neneknya masuk nyambut gitu, itu momen-momen yang kayak ya ampun ini nggak bisa lagi nih kalau di profesi lain gitu, kayaknya itu aja sih. Joy-nya tuh besar banget ya. Jadi kita tuh nggak cuma menolong satu nyawa, tapi ada kesempatan menjadi perpanjangan Allah untuk bisa menolong lebih dari satu nyawa. Makanya memilih dokter obgyn, nggak ikut jejak orang tua jadi dokter spesialis jantung, nggak? Atau dokter anak, karena kan biasanya juga banyak kalau perempuan apalagi setelah menjadi ibu tuh banyak memilih untuk menjadi dokter anak gitu. Nah kalau anak itu memang kalau aku ngeliatnya agak lebih susah nih anamnesisnya. Jadi kan karena anak tuh kan belum bisa ditanya gitu. Paham. Terus lebih sedih nih gitu, bener, jadinya kayak bener. aduh ya ampun ini kan ketemu anak sakit. Iya bener gitu juga kan, sih, bener juga sih. gitu. Atau vaksin kan juga kadang-kadang bayinya juga nangis. Orang lagi gitu. sehat nangis juga abis itu ya, bener jadi juga kayak sih sedih ya. gitu. Tapi kalau obgyn tuh kayaknya lebih banyak Iya benar-benar berbagi. Betul setuju sih, berbagi kebahagiaan ya kan, benar-benar setuju nggak? Benar juga ya analisa, gue baru kepikiran. Iya juga di saat apalagi kalau pasangan sudah menanti lama, begitu dapat kabar bahagia itu, iya. Kebayang tuh momen-momen harunya tuh banyak banget ya kan? Ya benar-benar. Nah tapi tantangannya Dokter Nisa sebagai dokter obgyn tuh apa sih yang paling berat? Membagi waktu kayaknya Mbak. Oh baik, karena ibu juga dari 3 orang anak. Ibu, istri. Kebetulan aku juga kan anggota PSIP. Iya, betul. Suami tentara. Jadi disitulah aku harus ada hadir buat anak, hadir buat suami. Tapi juga hadir juga untuk pasien gitu aja sih challenge-nya. Jadi memang sebenarnya challenge-nya bukan di pekerjaannya, lebih ke manage waktunya. Untuk sekitarnya ya. Iya sih, ngebayang sih aku. Nah Dokter Nisa kata aku bilang, luar biasa, aktif sekali ya. Bukan hanya sharing di ruang pasien tapi juga sharing di sosial media, dan juga Dokter Nisa menyandang gelar IBCLC yang berarti merupakan salah satu konsultan laktasi. Nah, apa nih yang membuat Dokter Nisa juga aku juga menjadi konsultan laktasi deh gitu. Karena aku tuh kayak waktu dulu udah dokter, terus aku ngelahirin anak pertamaku. Jadi anak pertamaku tuh luar biasa. Udah remaja ya? Oh iya, udah sampai remaja sekarang. Itu tuh challenging banget pengalaman menyusuiku. Jadi yang udah mulai tidur terus, kebetulan dia juga beratnya cuma 2,4. Jadi dia ada namanya kalau sekarang tuh short burst pause gitu ya. Jadi nenek diem gitu, terus hisap diem gitu. Waktu itu aku bingung kan kenapa gitu. Jadi aku tuh memang waktu anak pertama lahir pun belum banyak persiapan. Nah terus habis itu yaudah deh, karena dulu ada challengingnya itu. Terus habis itu ternyata ya dijenguk nih misalnya. Terus kayak aduh kayaknya lu nggak bisa nyusuin deh, susah deh. Terus banyak gitu. saran-saran Terus aku nggak, kan lu koas
koas ya, sibuk nanti jaga bla 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 gitu. Kayaknya udah deh mending lu pakai susu buatan gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku kayaknya nggak harus gitu deh gitu. Nah, jadi udah habis tuh aku dulu bacanya tuh memang memulainya justru setelah punya anak gitu kan. Terus ternyata ya udah waktu itu umur berapa ya, 6 bulan aku baru tahu oh ada pelatihan nih namanya konselor menyusui. Aku ikut dulu. Terus ternyata bisa juga nih didalami lagi gitu. Akhirnya sampai apply untuk IBCLC. Kayak gitu sih. Jadi awalnya sih bermula dari situ, terus kayaknya emang kita harus butuh serius nih karena ternyata keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi dengan edukasi tentang menyusui saat hamil. Betul. Iya sih, ngebayang sih ya, akhirnya setelah kita berawal dari punya masalah, lalu akhirnya kita mau mendalami, tapi ini juga sekarang sejalan dong kan, pasti banyak dari pasien-pasien yang aku nanti mau langsung, aku mau sukses mengasihi, aku mau IMD, nah semua tuh udah sejalan nih ya jadinya ya. Sejalan banget, karena sebenarnya saat kita pemeriksaan kehamilan sama antenatal care itu kan kurang lebih 14 kali pemeriksaan. Itu kalau misalkan tentang menyusui kita bisa nih sounding sedikit-sedikit. Terus aku juga di Instagram kan ada highlight dan ada beberapa bahasa tentang menyusui juga. Mudah-mudahan itu juga bisa mendasari. Kemudian objin juga, kita juga saat menjelang persalinan biasanya kita juga kasih bekal lah gitu. Terus nanti saat habis lahir IMD, inisiasi menyusui dini gitu kan. Bayi dinilai stabil kita juga tempelin gitu. Dan selama 6 bulan masih bisa lah kita bantu pantau gitu kan, karena kan masih sering ketemu sama ibunya, entah kontrasepsi, entah apa, kita bisa selipkan edukasi di situ. Iya sih, memang ini kan edukasinya memang harus dijalankan dari sebelum melahirkan ya kan, jadi prepare semuanya. Yang luar biasa juga dari Dr. Nisa, senang banget sharing melalui akun media sosialnya di TikTok dan juga Instagram. Gimana ceritanya sampai akhirnya ikut bukan cuma sharing di ruang praktek, tapi sharing juga di sosial medianya tuh gimana ceritanya, Dok? Nah itu juga lagi-lagi bermula dari masalah gitu. Sebenarnya sebenarnya bukan masalah sih, tapi gini. Kayak misalnya ada pasien nih, katakanlah ada dugaan atau faktor resiko ke preeklamsi atau tekanan darah tinggi, atau misalnya presentasi bokong atau gimana gitu. Nah aku tuh merasa harusnya aku kayak punya template nih, ngasih tahu edukasi pasien tuh kalau bisa harus runut, lengkap gitu, apa yang mereka butuhin, apa yang mengantisipasi untuk kedepannya biar nggak terjadi worsening atau gimana, tuh harusnya aku tuh kasih semuanya, misalnya let's say 10 poin gitu. Tapi ternyata susah untuk benar-benar 10 poin tuh aku sampaikan secara komplit. Nah akhirnya terus aku waktu itu cerita sama suamiku, aduh tadi itu bunda kepikiran deh, gini, kayaknya aku harus cari teleponnya deh pasiennya gini gitu kan. Aku sampai hubungin pasiennya, bun tadi aku lupa bilang nih di tempat praktek gitu, bahwa nanti jangan lupa ya gini ya gitu. Terus waktu itu suamiku yang nyeletuk, kenapa nggak direkam aja sih, jadi bisa kasih videonya. Benar gitu kan, jadi karena aku kayak berasa berhutang, aku belum bilang ini nih gitu. Akhirnya aku bikin dan itu terus jadi keep going sampai sekarang. Jadi intinya adalah untuk biar pasien-pasien dengan kasus-kasus tersebut itu bisa mendapatkan edukasi yang lengkap. Kemudian yang kedua, biar juga antisipatif kan, yang tidak mengalami jangan sampai mengalami kalau itu bicara tentang komplikasi. Atau misalnya untuk membuat pengalaman hamil lebih menyenangkan, persalinannya lebih dipersiapkan, kayak gitu sih. Jadi bikin deh. Ya, ini lucu loh, jadi berawal dari kayaknya, aduh harusnya ini informasi ini juga disampaikan kepada pasien ini. Terus lama-lama kayaknya gini, kayaknya bukan, harusnya nggak cuma satu pasien aja mendapatkan informasi ini. Jadi melalui akun sosial medianya Dr. Nisa malah makin banyak yang bisa mendapatkan informasi yang bisa di-share ini kan. Dan pastinya berguna banget. Nah makanya ini salah satu tujuan juga kenapa Dr. Nisa bikin konten-konten informatif seputar kehamilan. Karena memang si perjalanan kehamilan itu kan ada yang mulus. Ya kan? Betul. Ada yang hamilnya cepat. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan kehamilan ini kayak jalanan banyak, ada ups and down-nya, banyak polis tidurnya. Tapi ada juga yang lama banget menjalankan, bisa dapat, bisa hamil, terus banyak yang harus diperhatiin. Ini salah satu reasonnya juga ya dok ya. Yang prematur, betul. Ada yang lama terus, betah di dalam, ya kan? Dan ada juga aku kepikir waktu itu kan, karena kebetulan kan suamiku lagi-lagi ya tentara, dia kan jadi tentara tuh kayak bisa ditempatkan di mana aja. Betul. Ternyata berdasarkan cerita-cerita teman-teman kita gitu, ternyata hamilnya tuh nggak melulu di fasilitas kesehatan yang memadai. Nah iya. Kadang ketemu dokter aja tuh susah, belum tentu sebulan sekali. Dia bisa periksa selama hamil 3 kali aja udah bagus, kayak gitu-gitu. Nah, tapi internet rata-rata udah kayak menjangkaunya lebih mudah. Nah, jadi kalau kita kayak gitu, dia mungkin ketemu sama dokternya juga di satu pulau misalnya.
terus untuk nganternya aja susah apa segala macam. Nah tentu kalau misalkan kita dapat kayak gitu, dia pulang dia bisa belajar, belajar dari konten. Jadi kita kayak sajikan yang mudah-mudahan reliable, kita juga update gitu untuk informasi ke mereka gitu sih. Jadi bisa dijangkaunya dari mana saja. Iya sih, benar banget. Dan sambil ngapain aja juga, betul, jangan di perjalanan betul. lagi duduk nungguin anak atau apa gitu. Betul. Dok, aku tuh penasaran banget dari dulu, dari awal melihat sosial media Dokter Nisa dengan segala aktivitasnya, punya anak remaja, punya anak 3 nih ya, jadi bahkan 1 masih balita, ya kan. Terus udah gitu juga istri tentara Persit ya. Ini aku pengen Persit, aku pengen tahu. Tadi Dokter Nisa bilang susah membagi waktu. Oke, kita breakdown ya satu-satu ya. Membagi waktu untuk anak dulu. Anak dan suami, itu gimana caranya? Jadi mau nggak mau harus kan ya? Iya, mau nggak mau harus. Jadi kalau untuk anak dulu nih, aku sebenarnya kalau bikin jadwal praktek itu di jadwal aktivitas mereka. Jadi aku berangkat kerja itu posisi mereka sudah di sekolah, ya untuk yang besarnya gitu. Terus habis itu mereka pulang kurang lebih sama jamnya dengan aku pulang juga. Jadi ketemu lagi tuh di rumah kan. Terus hari-hari yang mereka nggak ada les gitu, nah itu aku malah libur. Selasa aku libur, Kamis aku tuh cuman setengah hari aja, hari Minggu aku juga nggak praktek gitu kan. Jadi bisa benar-benar full day sama mereka. Kalau untuk suami tentunya aku juga harus fleksibel nih, karena kegiatan Persit itu juga kapan aja, dan aku juga ingin hadir gitu ya, terlibat di organisasi ini gitu, karena manfaatnya juga banyak dan ngasih kesempatan aku juga luar biasa banyak. Nah di sini juga sama, setiap kali ada kegiatan Persit, alhamdulillahnya aku tuh kerja di 2 rumah sakit yang sangat bisa di-adjust untuk jadwalnya. Jadi misalnya ada kegiatan Persit, maka aku juga akan sesuaikan dari jadwal poliklinik. Itu kalau lagi pakai seragam pink ya? Kalau seragam hijau. Oh iya, seragam hijau maksudnya, kalau lagi pakai seragam hijau itu lagi bertugas ya? Betul, gitu. Terus? Kalau untuk yang kecil malah most of the times dia udah kakaknya ini aku belum berangkat juga masih bisa pegang dia, pulang juga udah ini. Dia juga bobo juga masih sama aku, kayak gitu sih. Dokter kan punya pasien-pasien yang luar biasa banyaknya juga. Salah satu dokter yang quote-unquote populer gitu ya, banyak dicari lah gitu kan ya. Nah kalau suami lagi bertugas keluar kota, nah itu gimana tuh dok? Nah ini lucunya nih Mbak Angie. Jadi aku tuh kan ada planner, aku selalu punya organizer yang kayak aku catat nih hari perkiraan lahir pasien. Terus dulu riwayat history mereka tuh biasanya melahirkan seperti apa, gimana, dulu dia sesar apa enggak. Terus aku juga tuh biasa discuss sama pasien, gimana sih sebenarnya harapan persalinannya nanti kayak gitu ya. Nah tapi aku udah juga salah satu selipkan edukasi juga sama mereka. Jadi lahiran nanti kita akan bisa di range sekian sampai sekian. Kalau memang aku ada kegiatan yang harus aku ikuti, aku juga nggak hadir, nanti tenang ya, aku punya tim juga untuk itu. Tapi nggak tahu gimana, kebanyakan selalu gitu. bisa. Alhamdulillahnya gitu, kayak lahiran gitu. Pas aku udah nyampe, pernah aku landing dari airport, nggak ke rumah sakit dulu, nolong. Ada pasien yang induksi, terus aku ikut kegiatan, abis itu pulang baru dia lahir. Emang maunya Dokter Nisa udah bener ditungguin. Jadi kayak ya? itu adalah bagian dari takdir sih ya. Tapi aku juga selalu encourage mereka, nggak apa-apa, tenang aja, bahwa kita tuh sebenarnya dokter tuh nggak pernah ada yang sendiri kerjanya. Betul. Pasti kita punya tim, kita juga punya teman-teman yang handal gitu. Jadi itu juga nggak usah jadi kekhawatiran tersendiri. Tapi nggak tahu gimana, kayak mungkin Allah Maha Pengatur ya, jadi banyak banget gitu yang tetap bisa aku tangani. Karena kan dokter juga bikin, tadi kan di schedulein kan nih semua yang udah, ini HPL tanggal sekian nih, jadi emang udah otomatis juga udah ngatur jadwal juga kali ya kalau udah deket-deket. Tapi kelahirannya sebenarnya nggak tahu kapan ya. Juga kadang gitu. maju, kadang mundur. Kenapa sih ya itu. Iya. Jadi ya Masya Allah sih, tapi ya itu dia sih. di jadwal rata-rata banyak kan sih ketemu ya gitu. Anaknya Dokter Nisa yang paling tua perempuan, remaja pula gitu kan ya. Dan pasti kan ibu tuh pengennya bisa deket selalu sama anak remaja, pengen jadi bestie harus gitu kan ya. Pernah mendapatkan protes nggak sih masa atas kesibukannya Dokter Nisa? Karena kan banyak sekali kegiatan Dokter Nisa, aktivitasnya juga banyak. Ini anak pernah yang, temenin aku dong, aku tuh pengen shopping bareng, atau aku pengen ini bareng sama bunda gitu, pernah nggak? Iya, sebenarnya itu udah kayak sering banget ya kita deep talk gitu ya. Oke. Dan kita juga kayak ngobrol.
tapi emang komit sih untuk kita nyempetin satu family time tuh jangan sampai enggak. oke. Walaupun sering banget nih kita kadang udah sempet nih buat nonton atau apa, ternyata aku harus pergi karena ada pembukaan gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi ya mereka sangat-sangat mengerti dan juga mendukung sih gitu. Bahkan itu malah karena aku bilang, aku sih berusaha Mbak Enji untuk tidak mengeluh di depan anak dalam soal pekerjaan, dalam dulu waktu aku sekolah, kayak gitu-gitu ya. Kayak fun aja gitu, dan aku memang menceritakan filter ya kalau untuk anak, bahwa hal-hal yang apa yang menginspirasiku pada hari itu gitu aku ceritain sama mereka. Tadi bunga lahiran loh, tau gak sih? Tante ini tadi tuh dia tetap maraton selama hamil misal kayak gitu. Terus apa gitu? Tante tadi ya apa ini tuh ada yang melahirkan tuh tantenya dia sekolah S3. Tadi lagi ngurusin presentasi, lahiran, habis itu masih ngerjain lagi kayak gitu. Itu aku cerita seperti itu sama mereka. Jadi mereka tuh juga, oke, berarti itu Bunda tuh jadi bisa ketemu banyak orang, Bunda bisa belajar dari pasiennya juga, kemudian juga bisa melayani dan ya alhamdulillahnya kita juga bisa mengisi waktu dengan hal yang positif. Kemudian juga belajar tuh ternyata tidak semenegangkan itu, menjadi objin tuh sesuatu yang juga selain menolong orang, tapi juga ternyata banyak hal positif lah gitu. Jadi pada saat ini sih justru yang paling besar pengen jadi dokter juga tuh. Nah, aku mau nanya, kan biasanya gitu kan, pasti apalagi kan orang tuanya dokter Nisa dokter. Iya. Anaknya udah ada yang tertarik? Yang pertama nih kayak pengen nih ya, mudah-mudahan ya doain ya. Gitu, tapi ya aku tidak memaksakan sih suatu profesi atau apa, itu benar-benar pengennya dari dorongan hati dia sendiri sih. Oke. Iya. Dok, aku ingin nanya, tadi kan kenapa dokter bisa memilih Opjin, karena banyak kebahagiaan yang sebenarnya bisa dibagi di saat bersama pasien-pasien untuk yang lagi baru melahirkan, perjalanan memiliki anak gitu kan. Ada nggak satu cerita mungkin yang ini aku nggak akan pernah lupakan, pengalaman yang paling berkesan banget yang dokter Nisa dapatkan di saat menjalani profesi sebagai dokter spesialis Opjin ini? Mungkin kan karena ada nih satu pasangan yang mungkin udah berapa tahun menantikan anak akhirnya gitu, atau apa nih dok? Iya, aku tuh pernah sih dapet pasien tuh, itu sedih banget sih waktu itu. Jadi dia ini waktu masa pandemi tuh, Mbak Enji. Itu menantang banget sih masa itu ya. Iya, masa pandemi. Dia ketahuan hamil sih sebenarnya cuma 3 bulan 4 bulan setelah menikah. Habis itu hamil, happy dong gitu. Terus ditemenin sama suaminya, ditemenin keluarganya kontrol pertama. Terus pandemi, habis itu pandemi susah tuh papanya dulu kalau nggak salah yang kena, terus akhirnya sampai meninggal. Terus mamanya juga waktu itu sakit, memang ada komorbid juga, nggak ada juga. Nah di bulan ke-8 kalau nggak salah, udah hamil gede, suaminya meninggal juga. Aduh dok. Jadi pada saat dia melahirkan itu aku benar-benar sih ya sedih banget waktu itu. Nggak ada keluarga yang hadir, yang ini ya, mertua sih waktu itu hadir ya. Terus kakaknya dia, adiknya dia kalau nggak salah juga ada. Tapi maksudnya kebayang nggak sih selama hamil gitu. Jadi waktu itu aku berusaha hadir untuk dia itu tidak hanya sebagai dokter. Tapi as a friend, as a family juga tuh. As a friend, as a family gitu. Sampai sekarang pun masih kayak cecetan juga ya, kontak gitu. Terus ya punya anak, nggak ada suami, nggak ada orang tua. Itu kan juga sesuatu yang ini pernah pertama waktu itu ya. Jadi aku juga ini sih, jadi betapa, tapi dia sama sekali nggak ada ngeluh, nggak ada apa, dan kayak ya kata-kata yang keluar dari dia tuh benar-benar, dok doain aja deh dia sebaik suami aku, dia semoga sesabar ibuku, dia semoga sesemangat bekerja ayahku gitu. Itu yang selalu digaungkan dia selama hamil. Jadi waktu aku dulu ngeliatnya, ya ampun ini orang dia nggak ngeluh sama sekali, nggak merasa kok nasib gue gini banget, enggak juga gitu ya. Jadi benar-benar se-tough itu dia. Dapat pembelajaran juga kita tentunya yang lihatnya jadinya. Iya, kitanya mah ngeliatnya ya ampun ini beneran. Aku yang nggak benar-benar nggak menduga itu yang karena papa mamanya waktu itu udah tua ya. Tapi maksudnya waktu yang di 8 bulan suaminya akhirnya juga berpulang, itu sih yang aku benar-benar ya ampun ini kehilangan 3 gitu dalam satu waktu itu sih, itu yang paling berat banget. Sementara dokter Nisa sempat ketemu di awal kehamilan semuanya masih lengkap. Iya. Jadi di kontrol pertama benar-benar karena ini mungkin cucu pertama gitu ya. Jadi cucu pertama buat ini juga. Jadi kakaknya belum menikah, dia yang anak kedua. Dia duluan yang hamil, nah itu dianterin tuh. Jadi ada aku waktu itu ya waktu di ini dok, waktu dulu saya dianterin orang tua gitu kan. Sekarang bapakku nggak ada. Aduh. Selang berapa ibunya juga kena gitu. Waktu itu sih 2020-an ya akhir kalau nggak salah. Itu unforgettable tuh pasti. Iya benar-benar. Dan kita juga dapat belajar sesuatu dari dia, semangat yang luar biasa gitu benar-benar. ya, pantang menyerah. Nggak ada ngeluh sama sekali.
Keren banget sih Mbak Inji, itu dia. Ngebayang aku dengernya juga Iya, gitu. itu ya Tough ampun, banget itu aja. ya. Sebagai penutup, apa yang ingin dokter sampaikan nih? Sebagai dokter sekaligus ibu untuk para calon orang tua. Karena kan banyak banget orang tua yang akhirnya merasa kayak gini, aduh aku tuh nggak bisa bagi waktu gitu ya. Memang tadi dokter Nisa bilang berat, tapi kan bisa ya. Nah apa nih, gimana caranya untuk tetap kita menjadi orang tua yang produktif, tapi juga at the same time selalu bisa ada untuk keluarga. Oke. Jadi intinya sih kalau kita mau menikah dan kita mau punya anak, itu harus benar-benar komit. Kita akan menjadi ibu, which is ibu itu pasti semuanya peran ganda dong. Jadi istri iya, jadi ibu iya, mungkin ibu bekerja, mungkin ibu dengan ibu persit misalnya. Nah iya luar biasa gitu ini. segala Aku macam kalau gitu. ngeliat postingannya, wow. Gitu. Tapi intinya menjadi ibu tuh memang komit. Ibu rumah tangga pun pasti juga kompleks juga. Nah, jadi intinya kalau memang berkomit untuk memiliki anak atau menikah dengan berketurunan, nah intinya berpulang dulu ke kita harus bertekad dulu nih untuk tidak hanya ya udah deh yang penting punya anak, enggak gitu, tapi bagaimana anak ini menjadi generasi penerus bangsa yang terbaik. Makanya konsep sekarang kan 1000 hari pertama kehidupan nih. Jadi kita tuh kalau flashback dari prenatal, terus saat nanti hamilnya juga diperhatikan, saat melahirkannya juga kalau bisa berlangsung nyaman, tidak traumatis gitu. Terus juga nanti saat pengasuhan juga sama gitu, nanti menyusui dipersiapkan, nanti sampai hadir dia beranjak mulai bertambah umurnya juga ibunya juga harus hadir. Intinya seperti itu. Jadi kalau bisa dalam 1000 hari pertama kehidupan kita mengantarkan itu, ini benar-benar menjadi fondasi untuk kehidupan mereka seumur hidup kan. Gitu. Komit. Harus komit. Bisa sih, di saat kita komit bisa sih, manageable kok semuanya. Ya manageable. Dan itu harus meletakkan rasa syukur itu di atas keluhan-keluhan kita. Jadi karena kalau segala macam kayak hamil gitu, kalau mau mengeluh ya di absen banyak banget ya Mbak Inci. Dari awal trimester 1 entahlah mual, pegel-pegel, hipersensitif, bla 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 gitu. Nanti beranjak makin gede, pegel ini, pegel itu, kontraksi, rasa nggak nyaman, terengah-engah, nafas pendek kayak gitu-gitu ya. Nah tapi kalau kita oke, ini aku mual, berarti hormon aku bekerja, gitu kan. Aku saat ini masih bisa beraktivitas, tapi ini ya udah berarti kalau harus istirahat, misalkan karena flek, berarti aku mudah-mudahan punya waktu untuk mengerjakan hal lain, misal seperti itu. Saat juga bayinya besar, kita mulai engat, nafasnya pendek, gak apa-apa deh sayang, yang penting kamu tumbuh di badan bunda itu dengan baik, kamu sehat, kamu organnya lengkap, itu udah membuat bunda bersyukur, kayak gitu loh. Jadi aku tuh pengen juga bahwa ibu-ibu hamil itu harus mengeluarkan benar-benar terafirmasi gitu ya, di dalam pikiran dia, di dalam hati dia, untuk meletakkan syukur itu di atas keluhan-keluhannya gitu. Kita sebagai manusia dikasih pilihan untuk melihat segala sesuatu paling tidak dari 2 sisi atau 2 angle. Satu angle kesel, sisi negatif, marah-marah, sebel, sakit, ngeluh. Satu lagi adalah angle bersyukur. Benar. Kalau kita mau explore lagi, bahkan bisa banyak angle nih. Iya kan? Kalau kita melihat dari satu kejadian atau permasalahan. Iya. Gitu. Benar sih. Jadi intinya harus dibawa fun, happy, terus kayak ya gitu. Jadi itu peaceful, enak banget nih hamil kayak gitu tuh. Kayak ya dia 5 anak juga gak apa-apa. Gak gitu juga sih. Aduh seneng deh. Gitu. Hari ini ngobrol-ngobrol sama Dokter Nisa bukan membahas soal kesehatan, tapi mengulik Dokter Nisa secara pribadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang dokter, dan juga sebagai ibu tentara. Wow, luar biasa. Ini emang sungguh hebat Moms of the Month kita ini. Jadi kita dapat banyak sekali belajarnya banyak nih dari ngobrol-ngobrol sama Dokter Nisa. Dokter Nisa jangan pernah lelah untuk terus berbagi cerita, menginspirasi kita, berbagi ilmu lewat sosial medianya. Terima kasih sudah banyak sharing buat para moms semuanya. Ini bisa jadi modal dan juga bekal buat moms dimanapun yang mungkin, tapi aku tuh nggak bisa, aku tuh tinggalnya mungkin di Sulawesi, aku nggak bisa jadi pasiennya Dokter Nisa. Tenang, bisa baca ilmu-ilmu yang dibagikan sama Dokter Nisa melalui sosial media Dokter Nisa. Luar biasa. Thank you ya Dok. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Semoga obrolan saya bersama Dokter Nisa bisa menginspirasi moms semuanya. Sampai jumpa.